Bayangkan jika kamu adalah seorang warga Tempurjo atau Kencong, di mana dua kecamatan tersebut memerlukan waktu jarak tempuh lebih dari 1 jam untuk menuju ke pusat kota. Sedangkan di satu kondisi tertentu, kamu perlu mengecek status kepesertaan BPJS atau sekedar pindah fasilitas kesehatan. Itu berarti kamu perlu mengeluarkan ongkos transportasi, waktu seharian, dan antrian yang panjang. Bagaimana jika sebenarnya semua itu bisa kamu pangkas dengan menggunakan satu aplikasi yang bernama Mobile JKN? Mari kita bahas. Di era transformasi digital, negara-negara berkembang menghadapi tekanan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien melalui teknologi informasi. Konsep ini dikenal sebagai e-government, yakni pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, keterjangkauan, dan efisiensi layanan birokrasi kepada warga. Salah satu implementasinya di sektor kesehatan Indonesia adalah Mobile JKN, aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta mengakses layanan jaminan kesehatan nasional secara digital. Mulai dari pengecekan status kepesertaan, pembayaran iuran, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga pengambilan antrian online. Secara hukum, program ini berpijak pada dua regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menetapkan jaminan kesehatan sebagai hak seluruh warga negara, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menugaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program tersebut. Artinya, Mobile JKN bukan sekedar inovasi teknologi, ia adalah perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional di bidang kesehatan. Lalu, mengapa Jember menjadi konteks yang menarik dan penting untuk dianalisis? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, Kabupaten Jember memiliki populasi sekitar 2,6 juta jiwa. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu dari 5 kabupaten atau kota terbesar di Jawa Timur. Lebih dari itu, Jember memiliki karakteristik geografi yang kompleks, mulai dari kawasan urban di pusat kota, wilayah agraris, pegunungan, serta pesisir. Kompleksitas ini membuat pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan struktural yang nyata. Disinilah Mobile JKN berperan strategis bagi warga di wilayah pinggiran. Aplikasi ini secara langsung memangkas apa yang dalam ekonomi kelembagaan disebut transaction cost, yaitu seluruh biaya yang harus ditanggung seseorang untuk mengakses sebuah layanan, termasuk biaya transportasi, waktu, dan tenaga. Dengan Mobile JKN, warga tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS atau puskesmas hanya untuk urusan administrasi. Selain itu, fitur antrian online sangat relevan untuk rumah sakit rujukan utama di Jember seperti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi dan rumah sakit lainnya. Sistem antrian digital memungkinkan pasien memperkirakan waktu kedatangan sehingga penumpukan di ruang tunggu dapat dikurangi. Sangat menarik, bukan? Lalu, apakah aplikasi ini sudah maksimal digunakan oleh warga? Implementasi di lapangan kenyataannya memperlihatkan kesenjangan yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data BPJS Jember 2023, sekitar 12% penduduk Jember masih buta huruf, dan proporsi penduduk berpendidikan tinggi hanya sekitar 3,89%. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar penggunaan potensi Mobile JKN belum memiliki kesiapan digital yang memadai, terutama lansia dan warga pedesaan yang kesulitan saat registrasi akun, verifikasi data, atau riset kata sandi. Kemudian, masalah ada pada infrastruktur digital yang belum merata. Beberapa kecamatan pinggiran Jember masih menghadapi kualitas jaringan internet yang fluktuatif, sehingga dimensi reliability aplikasi, yakni kemampuan sistem beroperasi stabil, tidak dapat terpenuhi secara konsisten untuk semua pengguna. Terakhir,
resistensi budaya terhadap layanan digital masih sangat tinggi. Sebagian masyarakat masih lebih mempercayai interaksi tatap muka dibanding sistem digital. Ini bukan soal kemampuan, melainkan soal kepercayaan. Sebuah dimensi assurance yang masih perlu dibangun secara aktif oleh BPJS bersama pemerintah daerah. Dari ketiga permasalahan tadi, ada masalah yang juga datang dari BPJS itu sendiri, yakni keluhan teknis dalam aplikasi seperti OTP yang terlambat, kendala login, dan gangguan sistem yang kerap muncul di berbagai ulasan pengguna di platform unduhan aplikasi juga menjadi indikator bahwa BPJS memerlukan perbaikan yang serius. Dari perspektif kebijakan publik, kondisi Jember membutuhkan pendekatan yang menggabungkan high tech and high touch. Teknologi harus terus dikembangkan, namun pendampingan terhadap manusia atau pengguna tetap harus diperkuat. Solusi konkret yang dapat diadopsi antara lain adalah penugasan operator digital di kantor desa, pelatihan kader kesehatan sebagai fasilitator mobile JKN, serta pembukaan layanan pojok mobile JKN di kecamatan-kecamatan yang memiliki keterbatasan akses digital. Dari sisi pembiayaan sistem, mobile JKN juga sangat berkontribusi pada keberlanjutan program BPJS secara nasional, karena kemudahan pembiayaan iuran secara digital juga berpotensi meningkatkan kepatuhan bayar peserta, yang merupakan faktor kunci dalam menjaga keseimbangan aktuarial program jaminan kesehatan. Kesimpulannya, keberhasilan program BPJS melalui mobile JKN di Jember dan di daerah serupa di Indonesia tidak hanya bergantung pada kualitas teknologinya, tetapi pada ekosistem pendukungnya. Jaringan internet yang merata, edukasi pengguna yang berkelanjutan, dan kesiapan institusi lokal untuk menjembatani kesenjangan digital perlu ditingkatkan. Jika semua itu hadir secara bersamaan, mobile JKN bukan sekedar aplikasi, melainkan jembatan nyata menuju layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.